أو تعلم تعليم التذكر تذكير النفاق والانتفاع والإفادة والاستفادة الحسنة النسك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضات قلبه وصحابه سابق وخاتم عند الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبوي البي وكل وشر بل الهدى هدى رشد ومرضات قلبه وصحابه توجه مرضات قلبه وصحابه وصفات رسول من شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبوي البي وكل وشر وقد وصلى وصلى فرد وصلى بالبشارة والشر وصلى الأولياء القراء والفاصلين أجل من الأولياء من المجد القلبتين وليا صالح من المنصرفين من مغربها ومن مرضات وصلارهم ومن مرضات الدنيا الآخرة يفتح عليهم الجنة ويفتح علينا على أولاد والغيبة ومن خلق أمة المسلمين أجمعنا من وأن الله بجنة ويفتح علينا على من نحب وطال العارفين فكنا مدين ويفتح الله يهدينا الإنسان سبيل ويزول الفتوح والملوك والرسوخ وصل الجسد والرحمة والنسوخ زمنا من النبيين أفضل المرسلين من الملائكة المقربين وبكل نية ولا جامعة شاملة خير خلق المسلمين وفتح المسلمين ويرحم المسلمين ويولي عليهم خيارهم ويسلم شرارهم جنة ويمنع فتن المهان ما نظر من البطن ولني صالح في خير الدنيا والآخرة وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة صلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين بإحسان الدين وعلينا معهم فيهم رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman Islam, sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam rangka menunaikan tugas utama kita di kehidupan dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab Aqidatul Awam, pembahasan Aqidatul Awam karya Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, yang disyarahkan daripada syarah-syarahnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki rahimahullah radhiyallahu anhu amin, yang ditulis dikumpulkan oleh murid beliau Syekh Al-Hajj Yahya Ulumuddin hafizahullah nafa'ana bih. Terakhir kita sudah membahas tentang di pasal pertama ya, al-fasl awal kemarin, sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah, baik sifat wajib maupun sifat jaiz bagi Allah. Nanti sifat mustahilnya nanti setelah sifat-sifat bagi Rasul ini nanti ada sifat mustahil bagi Allah maupun mustahil bagi Rasul. Nah sekarang kita masuk dulu ke sifat-sifat Rasul. Al-fasl tsani, pasal kedua. Fil anbiya'i itu ada tentang para nabi wa rusuli dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Itu ada atas mereka, adapun salawat utawi salawat wassalam, salawat dan salam kepada mereka semua. Al-wajibu fi haqqihim
Rupanya sifat itu adalah sifat yang wajib pada hak mereka, al-jaizu yakin, yang jaiz boleh ada pada hak mereka para rasul, ismatuhum kemaksuman mereka para rasul, keterpeliharaan mereka dari dosa, al-mustahilu yakin, yang mustahil dalam haknya para rasul, dan adadul mazkurina fil Quran, dan jumlah para rasul, jumlah mereka para nabi rasul yang mazkur, yang disebut di Al-Quran. Sekarang ya itu yang akan kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu al-wajib yakin. Yang pertama kita bahas adalah yang wajib dalam haknya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala an-nazim, berkata si penazam itu Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah radhiyallahu anhu nabi, arsala anbiya zawi faqana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala telah mengutus siapa Allah Ta'ala anbiya, itu asalnya anbiya'a ya. Hamzahnya dibuang supaya cocok syairnya, supaya cukup. Arsala anbiya zawi faqana, kalau hamzahnya ditambahkan tidak cukup syairnya. Arsala anbiya'a nggak cocok, maka hamzahnya anbiya itu dibuang. Arsala anbiya zawi faqana, mengutus siapa Allah para nabi ing pira-pira anbiya zawi faqana kan duweni faqana kecerdasan, para nabi-nabi yang memiliki kecerdasan, bisidqi kelawan sidik, dengan sifat sidik kejujuran, wal tablighi dan sifat menyampaikan tabligh, wal amanah asalnya wal amanati, itu juga asalnya zawi faqanatin, cuma supaya cukup disukun, syairnya supaya cukup disukun, zawi faqanah, bisidqi wal tablighi wal amanati asalnya begitu, kemudian disukun supaya cukup karena darurat syair. Bisidqi wal tablighi wal amanah, mereka diutus dengan apa? Yang para rasul yang memiliki sifat faqanah itu diutus dengan sidik, dengan sifat jujur juga selain kecerdasan. Tablighi dengan sifat tabligh, menyampaikan, wal amanah dan sifat amanah, kepercayaan. Al-mufradatu, adapun ini utawi ibu pira-pira mufradat, berapa kosakata ya? Berikut ini berapa kosakata yang ada di bait syair tadi. Anbiya itu bihadzil hamzah, anbiya itu dengan membuang hamzah al-mamdudah yang dipanjangkan, lidarurah untuk darurat syair. Jam'u nabiyyin, anbiya itu jamak dari nabi, bentuk jamak dari nabi. Nabi itu satu, kalau anbiya banyak, beberapa nabi, piro-piro nabi. Takut jamak ta'rifuh, dan telah terdahulu pengertian dari nabi itu di mukadimah. Nabi itu adalah ada diambil dari kata nabi yang diberi berita. Disebut diberi berita karena memang mereka menerima wahyu. Nabi juga terambil dari kata nabwah, artinya tanah yang tinggi karena kemuliaan mereka. Itu secara bahasa. Secara syariat, Nabi adalah manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, dan terlepas dari dia wajib menyampaikan atau tidak wajib menyampaikan. Kalau wajib menyampaikan namanya Rasul, ini Nabi sekaligus Rasul. Kalau tidak ada kewajiban menyampaikan pada umatnya, berarti dia Nabi saja, bukan Rasul. Amin. Nabi saja bukan Rasul. Fatona, al-fatona itu, adapun kata fatona, kalimat fatona, itu kamalul zakat. Fatona artinya cerdas, ini apa maksudnya? Kamalul zakat, kesempurnaan kecerdasan. Kesempurnaan kecerdasan. Wahidatul akli, dan tajamnya akal. Tajamnya akal atau tajamnya pikiran. Fi ilzamil khusumi, dalam mengalahkan musuh. Fil muhajajati, dalam perdebatan. Fi
Ilzamul khusumi dalam mengalahkan musuh dalam perdebatan atau menundukkan. Ilzamul khusumi menundukkan musuh dalam perdebatan. Wa ibtali da'awihim, dan dalam melumpuhkan pengakuan mereka para musuh al-batilati yang batil. Jadi faktornya itu Pak, kesempurnaan, kecerdasan. Para nabi itu adalah orang yang paling cerdas pada zamannya. Hidatul aqli, tajamnya pikirannya para nabi, para rasul. Dalam apa? Ilzamul khusum, dalam menundukkan musuh. Kalau nabi tidak cerdas, didebat sama musuhnya, sama kaumnya, kalah. Karena bodoh nabinya, ya kan? Dan bagaimana bisa menyampaikan syariat? Ya kan, kalau dia tidak cerdas. Kalau para nabi harus cerdas, terutama dalam mengalahkan musuhnya dalam muhajajah, dalam perdebatan. Juga melumpuhkan da'awi, dakwaan atau pengakuannya para musuh. Para musuh mengatakan, oh kami menyembah ada banyak Tuhan. Itu pengakuan musuhnya kan. Para nabi menyerukan pada tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Dengan musuhnya menyuruhkan kepada kesyirikan. Itu da'awi, itu pengakuan musuhnya bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Nah, mereka harus bisa betul melumpuhkan pengakuannya para musuh bahwa betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam melumpuhkan pengakuan musuh yang batilah, pengakuan yang batil. Karena pengakuan musuh-musuhnya para nabi itu semua batil. Pengakuan mereka bahwa ada Tuhan lain selain Allah itu batil. Para nabi diberi kecerdasan untuk melumpuhkannya kan, pengakuan batil dari musuh-musuhnya. As-sidqu, jujur. Mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Apa jujur itu? Mutabaqatu, kesesuaian khabarihim, kabar, khabar atau berita mereka, kabar berita mereka lil waqi', kepada kenyataan. Kesesuaian kabar mereka kepada kenyataan. Waqi', apa biasanya terjemahnya? Kalau waqa'a kan tumipo, waqa'a yaqa'u. Waqi' apa dia? Diartikan apa biasanya? Tidak tahu. Kalau bahasa Jawa diartikan apa? Waqi'. Kalau saya biasa mengartikan fakta atau kenyataan. Waqi' itu artinya yang terjadi, yang tumipo, yang terjadi. Berarti yang terjadi kan berarti apa? Kenyataan waqi'. Fakta, bahasa lebih kerennya fakta. Ya. Yang nyata-nyata terjadi. At-tablighu, adapun tabligh iku ta'limuhum, itu pengajaran mereka para nabi an-nasa ing menungso kepada manusia syara'i Allahi ing pira-pira syariat Allah. Mengajarkan kepada manusia, pengajaran mereka para nabi an-nasa kepada manusia terhadap syariat-syariatnya Allah. Liyursiduhum, supaya apa? Membimbing mereka para nabi kepada manusia nas ila sa'adati, kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di tabligh itu terkese apa? Pengajaran para nabi kepada para manusia tentang syariat Allah, supaya mereka membimbing manusia itu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena syariat Allah itu membimbing kepada bagi yang mengikutinya ya, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, tentu bukan kebahagiaan yang dianggap oleh orang kebanyakan bahwa bahagia itu harus ada punya harta banyak. Kebahagiaan dunia akhirat bukan itu, karena tidak semua pengikut para nabi itu kaya. Maksudnya kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan di dunia adalah ketenangan hati, ya kan? Kebahagiaan dunia, ketenangan jiwa, tumakninah yang didapat dari zikir. Bukan kebahagiaan seperti yang kebahagiaan dunia yang diomongkan oleh kebanyakan manusia. Al-amanat itu sifat amanat. Apa amanat itu? Ismatuhum, perlindungan bagi mereka para nabi, zahiran, dalam zahir mereka, wa batinan, dan dalam batin mereka.
minat talabbusi, daripada mengerjakan, bimanhiin anhu, dengan sesuatu yang dilarang anhu darinya dari manhi, walau nahya karahatin, senajan ono apa manhiku nahya karahatin, itu larangan yang makruh, meskipun larangan yang makruh. Jadi maksudnya amanah itu apa? Ismatuhum, keterlindungan para nabi secara zahir dan batin daripada melakukan segala yang dilarang, meskipun cuma makruh. Bagaimana? Di Bukhari, di hadis itu ada sebagian riwayat Rasulullah pernah kencing berdiri. Itu dijawab oleh para ulama. Kenapa kemudian makruh? Dijawab oleh para ulama, bagi Rasulullah SAW itu kencing berdiri untuk menjelaskan bahwa itu tidak haram. Karena kalau Rasulullah tidak pernah kencing berdiri, kencing duduk terus, mungkin bisa jadi disangka kencing berdiri itu haram. Maka beliau menjelaskan, suatu kali itu pun cuma satu riwayat, belum nggak ada riwayat lain Rasulullah itu kencing berdiri. Cuma satu riwayat itu. Maka dijawab, bagi Rasulullah melakukan yang makruh untuk menjelaskan kepada umatnya, itu bagi beliau tidak makruh, justru berpahala. Kenapa? Karena para Rasul itu ada misi, ada tugas untuk menjelaskan kepada umat, maka dicontohkan bahwa ini makruh, tidak haram. Jadi meskipun larangan yang makruh, para Nabi itu tidak pernah. Yajibu ala kulli balabin ayat dan Allah Ta'ala analillahi ta'ala anbiya wa mursalin. Syarahnya, asyarhu, adapun penjelasannya itu wajib atas setiap mukallaf Islam balik berakal sehat, Muslim balik berakal sehat, untuk ya'taqidah, untuk meyakini sapa mukallaf. Ya, wajib ingat tadi uli setiap saben-saben mukallaf apa ya'taqidah, apa nikoti, mengikoti, meyakini sapa mukallaf ing annalillahi, ing sak temene iku kaduwe Allah Ta'ala utawi anbiya'a wal mursalina, adapun para nabi dan para rasul. Meyakini apa? Annalillahi ta'ala anbiya wal mursalin. Maksudnya Allah mempunyai para nabi dan para rasul, orang-orang pilihan yang disebut sebagai nabi dan rasul. Allah Ta'ala itu dalilnya Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu, beriman siapa Rasulullah SAW, bima unzila ilaih, dengan apa-apa yang diturunkan apa ma ilaih kepada Rasulullah, Rabbi, dari Tuhannya Rasulullah SAW. Wal mu'minun makhluk ke Rasul, ya, dan beriman pula para orang yang beriman. Jadi Rasulullah sendiri wajib beriman pada dirinya. Rasulullah sendiri wajib beriman pada apa yang itunya. Amanah Rasul, beriman Rasulullah. Wal mu'minun, orang mukmin pun wajib beriman. Jadi bukan hanya orang mukmin saja wajib beriman. Rasulullah pun wajib beriman pada dirinya, wajib beriman kepada apa yang diturunkan kepada diri beliau. Amulun, semua. Adapun semua dari mereka itu siapa? Rasul dan orang yang beriman. Semuanya amanah billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah, kemudian pada kitab Allah, lawan Allah, amanah iman. Semua kulun itu bila lawan Allah Ta'ala, malaikat Allah, kemudian biro kitab Allah, rasul biro rasul Allah, la nufariqu baina ahadin min rusulih, yang mana kita satu hal dalam keadaan kita tidak membeda-bedakan baina ahadin, antara seorang pun min rusulihi, dari utusan-utusannya, biro utusannya Allah. Jadi kita tidak membedakan Rasulullah dalam hal iman. Kita tidak membedakan Rasulullah dalam hal iman. Sebenarnya kita beriman pada Nabi Muhammad SAW, kita juga beriman pada nabi-nabi yang lain. Bahkan tidak disebut orang itu beriman kalau umpama dia mengingkari Nabi Isa, tidak bisa. Meskipun percaya kepada Rasulullah, tapi dia ingkari Nabi Isa, tidak beriman. Dia ingkari Nabi Musa, dia mengingkari Nabi Musa, tidak beriman. Lalu fariqu baina ahadin, kita tidak membeda-bedakan antara para rasul dalam hal keimanan. Dalam hal keimanan, ya, dalam hal keimanan. Kalau dalam hal derajat, mereka satu dari yang lain, ada yang lebih
utama kalau dalam hal derajat. Tapi dalam hal iman lalu fariqu. Dalam hal iman kita tidak membedakan. Dalam hal derajat mereka berbeda-beda. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi tidak bertabrakan ayat lalu fariqu ini dengan ayat faddalna ba'dhum ala ba'din. Itu dalam hal derajat. Kalau ini dalam hal keimanan. Paham ya? Tidak beda. Tidak bertabrakan ayat ini dengan tilka rusulu faddalna ba'dhum. Karena dalam hal derajat Nabi Muhammad paling utama, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Nuh. Alaihissalam yang lima-limanya ini disebut ulul azmi. Itu mereka Nabi yang paling mulia. Dalam hal derajat mereka berbeda. Tapi maksud lalu fariqu baina hadin, kami tidak membedakan dalam hal iman. Kami beriman dengan semua para Nabi. Paham ya? Tidak membeda-bedakan dalam hal iman. Kenapa? Karena Nabi itu estafet. Nabi itu semua sama-sama apa? Utusannya Allah. Satu diingkari, satu Nabi diingkari, berarti mengingkari yang mengutus. Ya kan? Mengingkari Nabi Musa berarti mengingkari yang mengutus, yaitu Allah Ta'ala. Akibatnya sama dengan mengingkari semua Nabi. Ya. Jadi kita beriman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kita imani sebagai utusan Allah. Kita imani bahwa Nabi Isa itu Rasulullah. Bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Menciptakan dengan ajaib tanpa ayah. Kalimatullah. Nabi Isa itu kalimatullah. Menciptakan langsung dengan kun. Fayakun kalimatullah. Kun fayakun. Masih itu artinya yang diberkati. Nanti kita bahas ketika membahas para nabi. Lalu bagaimana Rasul? Qalu sami'na, dan mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ghufranaka, kami mengharap ampunanmu ya Allah. Ampunanmu, Rabbana ya Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu al-masir tempat kembali. Surah Al-Baqarah 285. Wa alaihi, dan itu wajib atas mukallaf, itu wajib atas mukallaf utawi ayarifah. Adapun hendaknya mengenal siapa mukallaf, ma yajibu ingma, mengenal akan apa-apa yang yang wajib yakin dalam hak mereka para rasul, wa yastahilu, dan apa yang mustahil, wa yajuzu, dan apa yang boleh. Fal wajibu bihakim arba'u sifatin, maka yang wajib dalam haknya para rasul adalah 4 sifat. Apa 4 sifat yang wajib bagi rasul? Al-fatonatu, kecerdasan yang tadi sudah kita bahas. Pengertiannya cerdas itu. Wa dalil ala dzalik, adapun dalil atas hal itu, atas kecerdasannya para nabi. Anang itu sesungguhnya lawin tafat, seandainya tertiadakan anhum dari mereka apa al-fatonatu kecerdasan, lama qadaru lah pasti tidak. Lah itu lam takkid, pasti tidak. Pastilah tidak qadaru mampu. Pastilah mereka tidak mampu para nabi apa ing ayyukimu akan hendaknya menegakkan siapa para nabi hujjatan, satu dalil pun alal khusmi, atas musuhnya, bahwa muhalun, dan itu muhal, dan itu mustahil. Di Al-Quran, kenapa? Karena Quran danlah menunjukkan siapa Quran fi mawadi'a katsiratin, dalam pira-pira tempat kang akeh, ala iqamatihim, atas pada tempat-tempat yang banyak, atas penegakan mereka para rasul, al-hujjata akan dalil al-khusmi, atas musuh mereka. Dalilnya apa? Dalil kecerdasan para nabi. Seandainya nabi tidak cerdas, maka mereka tidak bisa menegakkan dalil kepada musuh, tidak bisa menyampaikan dalil bukti pengutusan mereka, bukti kerasulan mereka, bukti tentang Allah kepada para musuh, dan itu mustahil. Kenapa? Karena Quran dalam banyak tempat menunjukkan bagaimana para nabi menegakkan dalil atas kaumnya, mendebat kaumnya, itu menunjukkan kecerdasan para nabi. Minha, iku setengah saking mawadhi katsirah, saking pira-pira panggonan kang akeh, dari beberapa tempat yang banyak di Al-Quran,
yang menunjukkan bahwa para nabi itu berdebat dengan kaumnya. Utawi qaulu ta'ala, adapun firman Allah Taala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, itulah hujjah kami. Itulah hujjah kami. Ataina, kami berikan hujjah itu kepada siapa? Kepada Ibrahim, atas kaumnya Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat darajatin, beberapa derajat, akan beberapa derajat, man nasya, akan siapa-siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad itu hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Suratul An'am ayat 83. Al-ayatu as-salisatu wa samanun, ayat ke-83. Nah itu ada salah cetak itu. Tiba-tiba bimata iduna, itu awal ayatnya kehapus. Nanti diperbaiki, dilihat lagi di surat itu ada surat Hud ayat 32 nanti ya. Jangan sekarang, kelamaan nanti kalau memperbaiki sekarang. Itu nanti diperbaiki di surat Hud ayat 32. Itu kepotong, ayatnya itu kepotong. Itu. Asal ayatnya qalu ya Nuh qad jadaltana. Ketika Nabi Nuh mendebat kaumnya, ya. Ketika Nabi Nuh mendebat kaumnya, wahai kaumku, ya, kalau kamu tidak menolong, apa? Kalau kalian mengusir, jangan kalian mengusir orang yang bersama saya. Ya. Wahai kaumku, saya ini tidak meminta apa kepada kamu daripada upah, hanya saja supaya kamu menyembah kepada Allah. Dan seterusnya berdebat Nabi Nuh. Apa jawab kaumnya ketika Nabi Nuh mendebat kaumnya? Maka kaumnya menjawab, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Itu fa'tina bima ta'iduna. Itu baru fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana, kamu telah mendebat kami, sungguh kamu telah mendebat kami. Fa aktsarta jidalana, lalu kamu telah memperbanyak kepada atas apa? Memperbanyak akan perdebatan kepada kami. Fa'aksar tajidalana fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah dengan apa yang kamu janjikan. Datangkanlah dengan apa yang kamu janjikan. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang jujur. Malah menantang kaumnya itu untuk meminta siksa yang dijanjikan. Nuh, kamu sudah mendebat kami, kamu terlalu banyak omong, terlalu banyak debat. Kalau kamu benar, datangkan apa yang kamu janjikan. Itu dalil bahwa Nabi Nuh itu juga mendebat kaumnya. Dan mendebat itu tidak mungkin terjadi kalau nabinya tidak cerdas. Surat Hud ayat 32. Allah Ta'ala juga firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW di surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsanu. Wajadilhum, dan debatlah engkau kepada mereka ya Muhammad, ahli kitab itu, pada orang kafir itu, billati hiya ahsanu, dengan alati, cara yang alati itu lebih ahsan, yang alati itu paling bagus, dengan cara yang paling bagus. Kalaupun berdebat, harus berdebat dengan cara yang bagus. Wa aidan, dan juga di ana ma'muruna bil iktidak. Dalilnya kenapa Nabi itu patona, cerdas? Di ana ma'muruna bil iktidak, karena kita disuruh untuk iktidak, untuk meneladani, untuk mengikuti. Wal muqtadabi, sedangkan adapun tauladan, muqtadabi tauladan itu la yakunu balidan, tidak menjadi apa muqtadabi itu balidan, bodoh. Tauladan itu tidak mungkin bodoh. Jangan, kita disuruh mengikuti para nabi, khususnya nabi kita Rasulullah SAW, kita disuruh mengikuti beliau. Bagaimana kita disuruh mengikuti orang yang bodoh? Tidak mungkin. Pasti yang diikuti adalah orang yang cerdas, yang bijaksana. Para nabi itu panutan. Masa kita disuruh manuti kepada orang yang bodoh? Tidak mungkin. Itu dalil bahwa para nabi itu cerdas. Kedua, as-sidqu, sidik, kejujuran. Berdalil ala dalik, dalil atas hal itu
adalah firman Allah Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Jujurlah atau benarlah Allah dan Rasulnya dan utusannya. Surat Al-Ahzab ayat 22. Qaulu Ta'ala juga dalilnya firman Allah Ta'ala, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Surat Yasin ayat 52. Qaulu Ta'ala juga firman Allah Ta'ala, wazkur fil kitab Ismail, ingatlah olehmu ya Muhammad dalam kitab, dalam Al-Quran ini, atau sebut-sebutlah dalam Al-Quran ini Ismail, tentang Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya Ismail itu kana ada siapa Ismail alaihissalam, shadiqal wa'di itu benar janjinya, menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan ada siapa Ismail alaihissalam itu rasul dan nabi. Surah Maryam ayat 54. Ini dalil akli, ini dalil nakli. Dalil aklinya, para nabi itu jujur, itu wali annahum lam jazalimul kadhib. Karena mereka para nabi, seandainya jikalau jaza boleh alaihim atas mereka para nabi apa al-kadhib, kedustaan, seandainya boleh para nabi itu dusta, lalazimal kadhib, maka akan mengharuskan apa kedustaan fi khabari ta'ala, dalam kabar-kabarnya Allah Ta'ala, bahwa muhalun, dan itu mustahil. Ini dalil akli bahwa para nabi itu jujur. Sebab seandainya boleh dusta para nabi, maka yang disampaikan termasuk Al-Quran itu isinya dusta. Maka itu gak mungkin. Dan juga Allah yang maha segala-galanya gak mungkin memilih seorang yang pendusta. Mau raja saja ya kan? Raja saja itu memilih, kalau memilih utusan presiden, pasti kalau memilih utusan, pasti memilih utusan yang jujur, yang cerdas. Masa Allah milih utusan? Masa Allah Tuhan semesta alam milih utusan yang sembarangan atau pendusta? Tidak mungkin. At-tablighu, sifat tabligh. Wa dalil alaihi, dalil atas sifat tabligh adalah qaulu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi utusan Allah, baligh, sampaikan olehmu, ma unzila ilaika, akan apa-apa yang diturunkan apa ma ilaika kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu, wa ilam taf'al, dan jika tidak melakukan siapa engkau, jadi tidak melakukan itu, tidak menyampaikan apa yang Allah turunkan, fama balaghta risalatah, maka ma balaghta, berarti engkau telah tidak menyampaikan, ma tidak balaghta menyampaikan risalatah, risalah pesannya Allah, pesannya Tuhanmu. Berarti kalau kau tidak melakukan itu, fama balaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan pesannya. Surat Al-Maidah 67. Qaulu Ta'ala juga firman Allah Ta'ala, rusulan mubashirina wa mundzirin, Allah mengutus para rasul yang mubasyirin, yang memberi kabar gembira bagi yang taat, wa mundzirina, dan memberi ancaman bagi yang durhaka, li alla yakuna, agar tidak menjadi linnasi, bagi manusia, atau tidak ada, agar tidak ada bagi manusia Allah atas Allah apa hujjatun, alasan, hujjah, dalil ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul alaihi wassalam. Surat An-Nisa ayat 165. Jadi para rasul itu mubashir mundzirin diutus kenapa? Li alla yakuna linnasi Allah hujjah, supaya tidak ada alasan bagi manusia ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Tidak ada alasan lagi. Oh, saya tidak tahu ya Allah. Maka setelah diutus para rasul, tidak ada alasan lagi untuk dia tidak tahu. Wala yatimu tabsyir wal indzar illa bitabligh, dan tidak sempurna apa tabsyir, apa pemberian kabar gembira, wal indzar, dan pemberian peringatan, kecuali dengan tabligh, menyampaikan atau penyampaian. Wal yanahum, dan karena mereka para rasul, laulam yubalighu, seandainya mereka tidak menyampaikan an-nasa, kepada manusia, syariah, akan syariat-syariat, lakanu katimina, pasti ada siapa mereka para nabi itu katimina, menyembunyikan kepada syariat. Wa hadza muhalun, dan ini mustahil. Yaitu yalzamul kitman walalul azim, sebab sesungguhnya yalzamu mengharuskan atas kitman, atas penyembunyian syariat tadi, walalul azim, apa kerusakan yang besar. Haitsu inna kullaman qasara, yang mana bahwasanya setiap orang yang qasara teledor, siapa man di syariat, dalam syariat, yakunu laul udhuru, ada bagi man itu uzur, alasan, di ayyuhajjallaha, untuk mendebat Allah Ta'ala,
Jadilah dan mendebat dengan Allah Ta'ala, bidakwah dengan pengakuan ada tabligh, tidak adanya penyampaian dari para rasul. Pokoknya Allah Ta'ala, dan sungguh telah menafikan, meniadakan siapa Allah Ta'ala zalika akan hal itu fil ayat sabiqah, dalam ayat yang telah lalu. Allah menafikan hal itu apa? Hal itu tidak adanya penyampaian dari para rasul, ya, itu sudah Allah nafikan dalam ayat yang telah lalu. Bahwa para rasul itu menyampaikan. Untuk hal itu, ya, bahwa nanti supaya tidak ada manusia itu tidak ada alasan. Yang ketiadaan alasan itu sudah Allah terangkan dalam ayat tadi. Al-amanah. Ya. Jadi seandainya para rasul tidak menyampaikan, berarti mereka menyembunyikan syariat. Nah kalau syariat disembunyikan, maka orang manusia punya alasan. Ya Allah, saya tidak tahu. Nabinya menyembunyikan. Saya tidak tahu ya Allah. Kan gitu. Punya alasan. Enggak mungkin kan? Itu tidak mungkin, mustahil. Dan Nabi itu orang yang diikuti juga. Kalau dia menyembunyikan sesuatu, berarti dia mencontohkan sesuatu yang buruk kepada umatnya. Karena Nabi itu panutan. Al-amanah itu amanat. Dalil atas amanat itu dipercaya. Dalilnya ala dzalik wa dzalik, dalil atas itu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, inilakum rasulun amin. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah utusan yang amin, yang dipercaya. Surah Dukhan ayat 18. Allah Ta'ala, inna Allah la yuhibbul kha'inin. Firman Allah Ta'ala, sehingga Allah tidak suka pada orang yang khianat. Surat Al-Anfal ayat 58. Walianahum, dan karena mereka para nabi, para rasul, lau qalu, seandainya mereka berkhianat bi fi'li muharramin, dengan melaksanakan perbuatan yang diharamkan, atau makruhin, atau perbuatan yang makruh, lan qalabal muharram wal makruh ta'atan, maka lan qalaba, lah itu pasti, in qalaba berubah, pasti akan berubah. Yang muharram, yang diharamkan, dan yang makruh menjadi ketaatan, hakim dalam hak mereka para rasul. Ya Allah Ta'ala amarana, sebab Allah Ta'ala telah memerintahkan siapa Allah Ta'ala kepada kita bilik tidak ibihim, untuk menauladani bihim kepada mereka para nabi, para rasul, fi aqwalihim, dalam ucapan mereka, afalim, dan perbuatan mereka, wa ahwalihim, dan pira-pira tingkah-tingkahnya mereka, keadaan mereka. Ya. Maka nabi harus amanat. Amanah itu bisa maknanya dipercaya, ya, bisa maknanya amanah itu dipercaya dalam arti tidak khianat, dalam arti tidak maksiat. Amanah itu dalam arti dipercaya, ini tidak maksiat. So kalau para nabinya maksiat, sedangkan kita disuruh mengikuti para nabi, kan gimana? Rusak umatnya nanti kalau nabinya maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mustahil para nabi itu khianat. Pasti mereka adalah amanat. Nanti penjabaran amanah ini lebih lanjut lagi di kemaksuman para nabi. Nanti ada pasal setelah sifat jaiz bagi rasul, itu nanti ada pasal tentang kemaksuman para anbiya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.